Langkah mengejutkan diambil Nikita Mirzani. Setelah bukti rekaman yang dikantonginya ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk diputar di ruang sidang. Secara tak terduga, Nikita Mirzani telah melaporkan aparat penegak hukum ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hal itu diketahui dari postingan di akun sosial media Nikita Mirzani kemarin. Laporan dilayangkan pertanggal 8 Agustus 2025 kemarin dan sudah diterima KPK. Menanggapi langkah Nikita tersebut, hingga ricuhnya persidangan Nikita Mirzani di pengadilan selama ini, ahli hukum sekaligus praktisi hukum senior Hotman Paris pun menanggapinya. Ia juga menyampaikan langkah-langkah yang perlu dalam menyelesaikan prahara Nikita Mirzani versus Reza Gledis. Dr. Reza Gledis dan suami pun menanggapi langkah Nikita Mirzani. Bahkan kuasa hukum Dr. Reza Gledis pun angkat bicara. Benarkah pihak Reza Gledis membantah adanya praktek suap dan bakal menempuh langkah hukum balasan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Langkah mengejutkan dibuat Nikita Mirzani di tengah proses hukumnya dengan Dr. Reza Gledis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nikita Mirzani telah melaporkan aparat penegak hukum ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hal itu terungkap dari postingan Nikita Mirzani di akun sosial media pribadinya. Tanda terima dari Nikita Mirzani, nomor surat 011-7 Romawi 2025. Berupa pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dan atau patut diduga adanya tindakan suap terhadap aparat penegak hukum. Sesuai permintaan Nepos, laporin aja ke KPK. Sudah ya dilaporin. Semoga KPK segera menindaklanjutin kasus yang Kakak Niki laporkan ke KPK. Mengetahui langkah Nikita tersebut, hingga rusuhnya persidangan Nikita sebelumnya, ahli hukum senior Hotman Paris pun turut berkomentar. Menurutnya, fans atau masyarakat tidak perlu terlalu menyoroti hal-hal teknis dalam persidangan. Hotman menyebut untuk mengatasi perkara Nikita Mirzani yang perlu disoroti adalah fokus pada soal uang 4 miliar rupiah. Pihak Nikita silahkan buktikan kalau betul itu endorse. Dan buktikan pula kalau uang itu bukan pemerasan, buktikan pula kalau itu tidak ada kaitannya dengan pencemaran nama baik. Karena majelis hakim tetap fokus melihat pada dakwaan terhadap terdakwa Nikita Mirzani, bukan pada keriuhan yang terjadi setiap persidangan. Halo ratusan ribu orang penggemar dari Nikita menghubungi Hotman, minta agar Hotman juga membantu Nikita, dan juga banyak keributan di medsos. Pertanyaannya adalah, para pendukung daripada Nikita fokus ke arah tuduhan sebenarnya apa? Sekarang ini yang diributkan banyakkan hanya soal teknis persidangan. Misalnya tentang jaket yang harus dipakai dan sebagainya. Tapi agar nanti kalian jangan terkejut, agar dari sekarang fokus, yaitu saya baca di medsos terkait dengan dakwaan adanya uang kurang lebih 4 miliar dari Reza Gledis ya. Ya, pertanyaannya adalah, apakah uang 4 miliar tersebut dalam kaitannya dengan endorse? Apakah itu ada kesepakatan bisnis? Kalau ada endorse, apakah ada bukti endorse?
dan juga apakah itu ada kaitannya dengan dugaan pemerasan dikaitkan dengan pencemaran nama baik. Itu yang akan dipertimbangkan oleh hakim nantinya, ya. Jadi kalian agar jangan kecewa, ya. Itu yang akan kalau hal-hal teknis di persidangan itu memang sangat menggelegar, ya. Banyak suara-suara sumbang bahwa cara persidangan itu tidak benar. Saya tidak tahu mana yang benar karena saya bukan pengacaranya. Saya tidak tahu apakah itu memang uang 4 miliar itu adalah untuk endorse, apakah itu ada kesepakatan bisnis, atau apakah itu ada kaitannya dengan dugaan pemerasan dengan pencemaran nama baik. Sementara itu, Dr. Reza Gledis dan suaminya Ataubah Mufid menanggapi langkah Nikita Mirzani yang telah melaporkan aparat penegak hukum ke KPK. Laporan itu terkait dugaan suap dari diduga pihak Dr. Reza Gledis berdasarkan bukti rekaman suara yang dikantongi Nikita Mirzani. Ya kita jalanin ke depan karena hidup itu terus berjalan kan, masih ada hari esok. Ya ikutin aja, aku no comment lah. Silakan aja kalau misal ya dibuktikan aja. Kalau misal ada apa ya dibuktikan aja gitu. Karena ya aku nggak tahu, bukan kapasitas aku untuk menjawab itu karena itu adalah proses hukum ya. Di situ ada aparat penegak hukum semuanya. Jadi ya saya serahkan karena saya nggak tahu apa-apa. Saling menguatkan saya sama istri. Saya punya anak-anak. Dan yang paling penting saya juga punya keluarga semua. Dan yang paling penting ya dekatin sama Tuhan, dekatin sama Allah, gitu aja. Sebuah negatif komen apapun, ini semua atas kehendak Allah. Jadi ya udah kita terima aja. Karena memang sudah tidak ada panggilan, karena memang tidak ada, udah nggak ada, udah selesai. Karena waktu itu kan aku jadi saksi, sudah. Jadi udah nggak ada invitation lagi untuk datang ke pengadilan. Semoga pokoknya kita nggak mau nanggepin, kita pengen lurus. Kalau pengen lebih jelasnya mungkin terkait persidangan, terkait masalah hukum, misalkan apapun, aku udah serahin ke lawyer kita, supaya kita bagi-bagi tugas, biar kita bisa fokus berkreasi kembali, berinovasi kembali, dan berprestasi kembali. Jangan terlalu hanyut dalam drama. Di sisi lain, menurut kuasa hukum Reza Gledis, ia menghormati langkah hukum yang diambil Nikita, yaitu melaporkan aparat hukum ke KPK. Mengingat sebelumnya hakim sudah menghimbau Nikita Mirzani untuk melaporkan dugaan transaksi yang merujuk pada rekaman rahasia yang dikantongi pihak Nikita Mirzani. Meski isi rekaman tersebut belum didengar oleh kuasa hukum Dr. Reza Gledis. Namun, dari yang mereka dengar bocorannya dari sosial media, pihaknya tidak mengenal suara orang dalam rekaman tersebut. Karena itu, menurutnya, laporan itu harus disertai dengan bukti-bukti yang jelas, agar jangan sampai sebatas membuat skenario-skenario yang bertentangan dengan hukum dalam persidangan. Jadi berkaitan dengan informasi tentang adanya perbuatan laporan terdakwa Nikita Mirzani ke KPK tentang perihal bukti rekaman yang mengarah kepada dugaan penyuapan yang katanya dilakukan oleh klien kami kepada APH. Saya pikir itu hal wajar ya, itu langkah hukum yang wajar. Karena memang harus seperti itu untuk membuktikannya, bukan menciptakan satu skenario yang bertentangan dengan hukum acara dalam persidangan. Ya, jadi kalau kita melihat dalam setiap persidangan, majelis hakim melalui ketua majelis kan selalu menyampaikan itu. Ya, kalau ada ditemukan dugaan transaksional dalam proses hukum ini, silahkan laporkan. Ya, saya pikir ketua majelis hakim kan menyampaikan itu tidak secara tersembunyi-sembunyi.
tapi menyampaikan itu secara terbuka dan terang benderang di persidangan yang dibuka secara umum. Ya, jadi itu sudah pantas dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani, tetapi itu harus dibuktikan, ya. Karena kalau tidak dapat dibuktikan, nah ini sudah akan menjadi satu fitnah yang nyata ya kepada pihak penegak hukum maupun kepada klien kami. Jadi apalagi rekaman yang diberikan oleh terdakwa Nikita Mirzani kepada majelis hakim melalui bentuk flash disk itu belum kami dengar. Tapi ada juga yang sudah beredar di media sosial soal rekaman yang kami sendiri ya sebagai penasihat hukum dari Reza Gladys tidak mengetahui dan tidak mengenal itu suara siapa. Ya, jadi perlu dipahami bahwa kami ini kan penasihat hukum dari Dr. Reza Gladys, jadi tidak sampai sejauh itu pengetahuan kami tentang siapa-siapa saja keluarga dari Dr. Reza Gladys maupun Dr. Autobah Mufid, apalagi sampai mengenali suara dari saudara-saudaranya. Pihak Reza Gladys dengan tegas menyatakan bahwa dalam menghadapi langkah hukum baru Nikita Mirzani akan melakukan pembelaan hukum karena sejauh ini pihak Dr. Reza Gladys dengan tegas membantah tuduhan-tuduhan yang dilayangkan Nikita Mirzani. Pihak Reza Gladys menilai tuduhan-tuduhan dari Nikita jangan sampai bukti-buktinya sumir seperti dugaan melakukan penyuapan terhadap aparat penegak hukum yang tentu saja tidak patut ditiru. Tuduhan itu dinilai pihak Reza Gladys mengganggu proses persidangan kasus Nikita versus Reza Gladys di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tetapi yang pasti adalah bahwa setiap dugaan-dugaan yang kita anggap itu adalah peristiwa pidana penyuapan itu harus dilaporkan, ya, bukan diciptakan menjadi skenario yang akhirnya mengganggu proses persidangan, ya. Jadi nanti lebih mengarah kepada fitnah dan kemudian adanya perbuatan-perbuatan mengganggu persidangan. Jadi bisa juga unsur-unsur contempt of court itu bisa terpenuhi yang akhirnya nanti bisa saja pihak dari majelis hakim maupun jaksa penuntut umum akan mengambil upaya-upaya hukum. Itu harus diperhatikan, ya. Jadi lebih bagus seperti itu dilaporkan agar nanti prosesnya dapat dibuktikan oleh pihak. Tetapi kami juga, ya, dari pihak lain kami akan melakukan upaya hukum, ya, pembelaan terhadap apa yang sudah dituduhkan kepada klien kami. Karena sampai dengan saat sekarang ini kami dengan tegas membantah tuduhan-tuduhan itu. Nah, jadi jangan artinya ada sebuah bukti-bukti yang sumir kemudian ini merusak proses persidangan dan kemudian menuduhkan klien kami melakukan upaya-upaya yang sebenarnya yang tidak patut ditiru, apalagi melakukan penyuapan terhadap APH, ya. Mengejutkan komentar advokat senior Hotman Paris. Hutapea usai Nikita Mirzani laporkan aparat penegak hukum ke KPK. Lantas, apa pula yang membuat Nikita Mirzani dalam sidang 2 hari lalu sampai menangis di ruang sidang? Kebahagiaan kini tengah dirasakan oleh redaksi Intens Investigasi karena Intens Investigasi berulang tahun yang ke-6. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih kepada semua subscribers atas dukungannya selama 6 tahun ini. Hello, Hot
Hotman Paris mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Intens. Selamat ulang tahun untuk Intens yang ke-6. Semoga bisa terus memberitakan berita-berita yang benar. Memberikan informasi yang akurat. Dan bisa memberikan kedamaian ya. Selalu semakin jaya. God bless you, semoga sukses Intens. Persidangan lanjutan prahara Nikita Mirzani versus Dr. Reza Gladys masih menjadi sorotan panas publik. Pasalnya, dalam persidangan yang digelar 2 hari lalu dengan menghadirkan para saksi diantaranya Dr. Samira atau dokter detektif, Nikita juga sempat terlihat menangis. Hal itu dipicu oleh langkah majelis hakim yang menolak melanjutkan agenda persidangan. Meskipun Nikita Mirzani memohon sambil menangis agar sidang dilanjutkan, namun hakim tetap meminta Nikita untuk menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan di rumah sakit. Tangis Nikita pun kembali pecah saat ia berjalan menuju kursi penasihat hukum di sampingnya. Dalam keadaan emosi yang berkecamuk, seluruh pengunjung di ruang sidang dibuat terkejut. Karena seketika tubuh Nikita Mirzani ambruk hingga nyaris pingsan, dirinya sempat terduduk di lantai selama beberapa menit dan terus menangis sebelum akhirnya dibantu untuk keluar dari ruang sidangan lalu ke rumah sakit. Dengan segala kondisinya dokter sebenarnya yang belum fit, ya sudah dipastikan ini sebenarnya dokter belum fit, tapi insya Allah dokter akan memberikan yang terbaik. Ya, Bismillah, dokter mohon doa karena apa yang akan dokter sampaikan itu adalah sebuah fakta. Mengejutkan. Aksi Nikita Mirzani yang menangis dan mengamuk di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam prahara hukum dengan Dr. Reza Gladys. Lantas, seperti apa pula tanggapan praktisi hukum Deo Lipayumara atas aksi Nikita Mirzani yang bersitegang dengan jaksa di persidangan 2 hari lalu? Hello, Hotman Paris mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Intens. Selamat ulang tahun untuk Intens yang ke-6. Semoga bisa terus memberitakan berita-berita yang benar. Memberikan informasi yang akurat. Dan bisa memberikan kedamaian ya. Selalu semakin jaya. God bless you, semoga sukses Intens. Prahara hukum antara Nikita Mirzani versus Dr. Reza Gladys di persidangan semakin bergulir panas. Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selalu diwarnai bumbu drama yang panas. Perdebatan jaksa dengan Nikita selaku korban atau antara jaksa dengan saksi, bahkan jaksa dengan pengacara korban, seringkali terjadi di ruang sidang, bahkan berlangsung dramatis. Keriuhan pengunjung sidang pun seringkali meledak tak terkontrol. Kadang kekisruhan tak terelakkan terjadi.
Menanggapi hal tersebut, praktisi hukum Deoli Payumara menyampaikan tanggapannya. Menurutnya, dalam setiap persidangan pidana, keterangan saksi seringkali ada intervensi dari jaksa. Intervensi itu dibuat jaksa kalau keterangan saksi melenceng dari atau tidak sesuai dengan pokok perkara. Intervensi itu dilakukan jaksa agar keterangan saksi dibuat untuk pembuktian persidangan. Penengah dari jaksa dan terdakwa adalah majelis hakim. Ia yang menilai apakah intervensi jaksa atas keterangan saksi atau terdakwa itu relevan atau tidak. Dalam hal ini hakimlah yang netral dalam persidangan. Sedangkan jaksa ia selalu berpihak kepada korban. Karena itu, pertanyaan dari jaksa selalu mengarah pada pembuktian atas suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa atas korbannya. Jadi setiap persidangan yang terkait dengan tanya-menanya saksi, jawab-menjawab saksi, baik JPU maupun pengacara maupun majelis hakim, itu selalu seringkali ada intervensi atau pemotongan suatu cerita, gitu supaya cerita kesaksian ini terarah, gitu. Jadi kalau saksiannya ngelantur atau tidak relevan, dipotong, begitu. Jadi begitu. Jadi bisa dilakukan oleh jaksa, bisa juga dilakukan oleh pengacara. Kalau ada saksi berbicara supaya tepat sasaran kesaksiannya, kemudian tidak ada yang ngelanturnya, makanya dipotong. Seringkali begitu, itu wajar. Potong-memotong pembicaraan ini biasa terjadi. Itulah disebut dalam perdebatan dalam sidang atau proses mencari titik terang keterangan saksi, gitu. Nah, kalau ada jaksa memotong-motong pembicaraan, tentunya itu untuk kepentingan pembuktian. Demikian juga kalau ada pengacara itu memotong-motong pembicaraan saksi, itu untuk kepentingan pembuktian juga. Nah, juru tengahnya adalah majelis hakim. Apakah potong-memotong pembicaraan ini relevan apa tidak? Jadi kadang-kadang jaksa kemudian memotong pembicaraan keterangan saksi, jaksa bisa keberatan. Makanya ada kata istilah keberatan. Kami keberatan yang mulia. Baik jaksa, pengacara juga gitu, kami keberatan yang mulia. Itulah kata-kata itulah tujuannya karena ada potong-memotong tadi. Tapi dalam hukum, prosedur hukum acara pidana dan dalam proses persidangan itu dibolehkan. Jadi ya ketika jaksa memotong pembicaraan boleh, ketika pengacara kemudian keberatan juga boleh, begitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 6 tahun. Hello, Hotman Paris mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Intens. Selamat ulang tahun untuk Intens yang ke-6. Semoga bisa terus memberitakan berita-berita yang benar. Memberikan informasi yang akurat. Dan bisa memberikan kedamaian ya. Selalu semakin jaya. God bless you, semoga sukses Intens.